alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itu, ismun isyarah ya'udu ilal muttaqin, kembali kepada orang-orang yang bertakwa. Ay al-mausufuna bitilkas sifatil hamidah, yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu sifat-sifatnya orang yang bertakwa, seperti beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, gemar berinfak, dan juga beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ala hudam mir rabbihim, mereka itu di atas hidayah, di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ay ala hudan azim, yaitu di atas petunjuk yang besar. Li'anna at-tankira lil ta'zim, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini hudan, bukan al-huda. Ini nakirah yang berfungsi sebagai bahwasanya sesuatu tersebut adalah mulia, besar. Wa ayyi hidayatin a'zamu min tilkas sifatil madhkurah. Tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk yang lebih besar daripada perbuatan yang dilakukan atau sifat-sifat yang disebutkan yang menjadi sifat orang yang bertakwa. Al-mutadhamminatu lil aqidatis shahihah, yang di dalamnya terkandung akidah yang benar, beriman kepada yang gaib, beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wal a'malul mustaqimah, dan juga termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan yang benar, berinfak dan juga mendirikan sholat. Wahalil hidayatu fil haqiqati illa hidayatahum, tidak ada hidayah sebenarnya yang sesungguhnya kecuali hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka orang yang bertakwa. Wa ma siwahuma, adapun hidayah dan petunjuk selain itu, mimma khalafaha fahiya dhalalah, karena kebalikan daripada orang mendapatkan hidayah adalah kesesatan. Fa bihadainil amraini takunu ibadah. Wa atabi'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata ala huda fi hadzal maudhu, yaitu di dalam ayat ini ad-dalatu 'alal isti'la, menunjukkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu derajatnya tinggi. Wa fid dhalalati ya'ti bi fi, dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kata dhalalah, kesesatan, Allah menggunakan fi, kama fi qawlihi inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin, sesungguhnya kalian di atas petunjuk atau di dalam kesesatan yang nyata. Li'anna sahibal huda musta'lin bil huda, karena orang yang memiliki petunjuk itu dia tinggi, derajatnya tinggi dengan hidayah. Murtafi'un bihi, tinggi kemudian mulia dengan hidayah. Wa sahibud dhalal, dan orang-orang yang tersesat, kesasar, munghamisun fihi muhtaqar, orang yang tersesat dia itu tercemplung dan juga hina. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang derajatnya tinggi. Dan tidak ada orang yang mendapatkan petunjuk kecuali orang-orang yang bertakwa. Tidak ada orang yang mendapatkan petunjuk sesungguhnya kecuali orang-orang yang mendapatkan iman dan takwa.
Karena Allah Subhanahu wa taala sering menyinggung dalam masalah hidayah, dalam masalah petunjuk. Sering sekali Allah Subhanahu wa taala menyinggung, bahkan memerintahkan manusia untuk senantiasa memerlukan hidayah. Karena tanpa hidayah, tanpa petunjuk, manusia tidak akan bisa hidup dengan selamat. Tanpa hidayah, tanpa petunjuk, manusia tidak akan bisa hidup selamat. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam ayat puasa, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan puasa, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Alasannya apa? Ala ma hadakum, karena panjenengan sami sampun diparingi hidayah. Sampun diparingi hidayah Islam, hidayah iman. Karena hidayah tidak ada harganya, mahal sekali. Bahkan tidak ada harganya. Kemudian Allah menyinggung lagi dalam masalah haji. Fadkurullaha ala ma hadakum. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masy'aril Haram. Kenapa? Ala ma hadakum, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah, petunjuk Islam dan iman. Allah menyinggung lagi dalam masalah atau dalam ayat kurban. Wadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kepada Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah diberikan hidayah. Karena may yahdihillahu fala mudhillalah. Kalau orang yang sudah berikan hidayah, tidak ada yang dapat menjadikan dia sesat. Wa may yudlil, kalau Allah sudah menyesatkan, fala hadiyalah. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk dan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah ini Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan alhamdulillah kita di atas hidayah. Bahkan Abu Thalib, kerabat Nabi, pamannya, itu tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana cara Nabi memberikan dakwah Islam kepada beliau, tapi beliau tidak masuk Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Melainkan hidayah itu diminta dan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, betapa pentingnya kita meminta hidayah. Sampai setiap saat kita salat, kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah sampean paringi hidayah, paringi dalan sing benar. Pentingnya seseorang itu meminta hidayah setiap saat. Karena betapa banyak orang yang pada asalnya dia itu mendapatkan hidayah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Sebagai contoh misalnya, Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam kitabnya, ada seorang muadzin, orangnya ahli ibadah. Kemudian tatkala dia melihat setelah azan ada perempuan cantik, ketika itu dia berhasrat dan ingin, akan tetapi perempuan ini adalah agamanya Nasrani. Tatkala ingin meminangnya, la usallim, la aslam hatta tunassir. Saya tidak akan bisa menikahimu sampai engkau menjadi seorang Nasrani beragama Kristen. Maka fatanassar, maka kemudian dia menjadi Nasrani. Setelah dia turun dari tangga, jatuh dan kemudian seketika itu mati. Maka pentingnya seseorang meminta hidayah setiap saat. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wassalam sering disebutkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sering berdoa seperti ini, Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah sing bolak-balikno ati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini di atas agamamu. Dan ini harus kita baca setiap saat. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati ini di atas agamamu, agama Islam. Karena pentingnya seseorang mendapatkan hidayah. Bahkan orang kalau tidak mau hidayah, menentang hidayah, keluar daripada hidayah, waman mani wamai
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa." Orang kalau berpaling daripada peringatan Allah, yaitu hidayah di ayat sebelumnya, "Wa man ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Karena orang kalau tidak mengikuti hidayah, maka dia tersesat dan juga hidupnya sengsara, hidupnya sempit, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Orang kalau tidak mau ikut hidayah, hidupnya sempit, urusan dunia pun sempit hidupnya, apalagi urusan akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwasanya orang yang mengikuti hidayah, famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Hidupnya dijamin aman, tenang, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Dan apa hidayah itu? Hidayah adalah cahaya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, taufik untuk melaksanakan kehidupan ini dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam ayat ini sangat jelas pentingnya seseorang meminta hidayah setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim, dan juga berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Karena tidak ada yang tahu, semuanya masih berada di atas hidayah, kecuali kita meminta kepada Allah supaya diwafatkan di atas hidayah Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi